Salah satu anggota DPRD Surakarta dari Partai Keadilan Sejahtera, Didi Hermawan, mendukung Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Surakarta 2020. Hal ini ditunjukkan dengan mengenakan seragam relawan Gibran saat mewakili PKS dalam rapat paripurna. Padahal saat ini PKS tengah menggalang kekuatan untuk mencari lawan Gibran. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Daerah PKS Solo mengaku kaget. Pihaknya menegaskan struktur DPD akan mengklarifikasi atas baju yang dikenakan Didik. Saya sendiri kaget ya, karena nggak ada koordinasi, nggak ada apa. Mas Didik diminta fraksi untuk membacakan pandangan fraksi atas RUU Perubahan 2020. Nah, tiba-tiba masuk ruang paripurna itu sudah pakai baju itu, dan tentu dalam konteks bahwa PKS sekarang sedang fokus untuk menggalang koalisi, apa yang dilakukan Mas Didik ini membuat publik confused setidaknya. Jadi bingung, ini sakjane PKS piye. Tapi kita tegaskan bahwa pertama, saya kira struktur DPD perlu mengklarifikasi atas apa yang dilakukan Mas Didik. Satu. Yang kedua, dinamika di PKS memang ada, bahwa ada sebagian yang menghendaki ke Gibran, dan Mas Didik dalam hal ini yang banyak melakukan komunikasi terkait hal itu. Tapi sikap partai nanti ketika diputuskan, semua yang ada di dalam komponen partai masuk menjadi satu keputusan. Baju yang dikenakan oleh Didik merupakan baju yang biasa dikenakan oleh pendukung Gibran. Dalam sejumlah kesempatan, para relawan Gibran mengenakan sejumlah baju yang menunjukkan dukungan terhadap putra Presiden Jokowi. TNI Angkatan Darat membuat inovasi dengan mengembangkan ban tanpa udara untuk membuat kendaraan ringan TNI lebih fungsional. Ban ini hasil rekayasa Politeknik Angkatan Darat Kodiklat. Ban yang proyeknya mulai dikerjakan 2019 lalu ini sudah masuk tahap uji coba awal 2020. Ban tanpa udara dibuat dengan struktur banyak rongga sebagai penyangga dan peredam berfungsi seperti jari-jari pelek. Ban ini diklaim mampu menggilas paku atau benda tajam lainnya, bahkan tidak rusak seketika saat ditembak senjata api. Ban tanpa udara ini mampu menahan beban 2 hingga 4 ton. Material ban tanpa udara ini dibuat dari bahan daur ulang dan bisa didaur ulang lagi setelah mencapai batas pemakaian tertentu. Di tengah pandemi corona, jemaah haji tetap khusyuk laksanakan wukuf. Warga berdesakan antre kupon kurban abaikan protokol kesehatan. Jelang Idul Adha, pasar hewan kurban ramai. Warga dan pedagang abaikan keselamatan. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan Aini Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Davi Pratama. Kita awali Aini Sore hari ini dengan informasi terkait Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan peninjauan kembali terpidana hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan peninjauan kembali terpidana CSI Bank Bali Joko Chandra. Dalam surat penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan, pertimbangan hukum tidak diterimanya permohonan PK Joko Chandra karena terpidana CSI Bank Bali itu tidak hadir dalam persidangan. Absennya Joko Chandra dalam sidang tidak memenuhi syarat formil peninjauan kembali sesuai surat edaran Mahkamah Agung. Sebelumnya Joko Chandra beralasan tidak hadir karena sakit dan sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Joko Chandra sempat meminta sidang digelar secara virtual, namun jaksa meminta majelis hakim untuk menolak permintaan Joko Chandra. Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan kuasa hukum dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri tanpa dihadiri terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung. 2. Tim jaksa penuntut umum meminta surat keterangan sakit yang asli atau resmi yang diajukan oleh tim kuasa hukum pemohon. 3. Tim jaksa penuntut umum menolak untuk dilaksanakan persidangan peninjauan kembali
atau PK yang diajukan oleh pemohon yang akan dilaksanakan secara daring atau online. Kejaksaan Agung mencopot seorang jaksa yang diduga terlibat dalam kasus Joko Chandra. Jaksa tersebut bernama Pinangki Sirna Malasari yang menjabat Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 di Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Pinangki dinilai melakukan pelanggaran disiplin dengan bepergian ke luar negeri sebanyak 9 kali. Dari hasil pemeriksaan tersebut, terlapor atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari SHMH, jabatan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, yaitu telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapatkan izin tertulis dari pimpinan sebanyak 9 kali. Sebelumnya beredar foto Pinangki bersama Joko Chandra dan Anita Kolopaking di Malaysia. Namun Jaksa Agung belum meminta klarifikasi foto lantaran Joko Chandra masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu ratusan warga berdesakan demi mendapatkan kupon daging kurban di Kota Tegal, Jawa Tengah. Mereka rela antri sejak pagi karena khawatir tidak kebagian kupon. Demi mendapatkan kupon pembagian daging kurban, ratusan warga rela berdesakan saat antre di Masjid Agung Kota Tegal, Jawa Tengah sejak pukul 7 pagi tadi. Meski sudah diimbau untuk jaga jarak, namun warga tetap berdesakan karena khawatir tidak kebagian kupon. Padahal dengan tidak diterapkannya protokol kesehatan, membuat potensi penularan virus corona semakin besar. Tidak sedikit warga yang membawa anak-anak saat antri mendapatkan kupon. Daging kurban rencananya baru akan dibagikan hari Sabtu atau sehari setelah Hari Raya Idul Adha. Panitia pemotongan hewan kurban Masjid Agung Kota Tegal menyediakan 1.000 kupon untuk dibagikan kepada warga. Sementara ini melihat jumlahnya hewan kurban yang masuk, kita bagi 1.000 kupon. 1.000 kupon, baik laki-laki maupun perempuan, jumlahnya 1.000. Dan nanti kalau ada tambahan hewan masuk, ya kita. Tapi pokoknya nanti sampai jam 10. Jelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan di Bojonegoro, Jawa Timur diserbu ribuan warga. Namun di tengah pandemi COVID-19, para pembeli dan pedagang abai dengan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Pasar sepi di Jalan Letu Suwolo, Kota Bojonegoro ini dipadati warga jelang Hari Raya Idul Adha. Para pembeli tidak hanya berasal dari Kota Bojonegoro dan sekitarnya, namun banyak juga pembeli dari luar daerah. Satu orang bisa membeli hingga belasan ekor sapi untuk dijadikan hewan kurban maupun diternak. Kondisi ini membuat harga sapi di pasar hewan terbesar di Bojonegoro ini mengalami kenaikan antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per ekornya. Namun sayangnya di tengah pandemi COVID-19, para pedagang dan pembeli banyak yang mengabaikan protokol kesehatan dengan saling berdesakan dan tidak menggunakan masker. Beralih ke informasi lain, pemirsa, bakal calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka serahkan hewan kurban sapi ke kantor DPC PDIP Solo. Gibran juga serahkan 1 ekor kambing untuk masing-masing kantor pimpinan anak cabang PDI Perjuangan Solo serta ke beberapa ormas. Sehari menjelang Hari Raya Idul Adha, bakal calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang didampingi bakal wakilnya Teguh Prakoso mendatangi kantor DPC PDIP Solo untuk menyerahkan seekor sapi kurban. Menurut Gibran, selain kantor DPC, sejumlah kantor pimpinan anak cabang juga mendapat 1 ekor kambing. Selain menyerahkan hewan kurban ke kantor perwakilan PDIP, Gibran juga mengaku menyerahkan sapi ke sejumlah masjid yang berada di sekitar rumah dan kantornya, serta ke beberapa ormas di kota Solo. Kalau ke DPC 1 aja, sama masing-masing PAC ada kambing. Ada beberapa masjid juga di
kiri kanan rumah saya sama mereka. Pemirsa, Menteri Agama Fahrul Razi meminta pemotongan hewan kurban digelar di ruang terbuka dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Distribusi daging kurban dilakukan dengan diantar petugas ke alamat penerima. Pemotongan hewan kurban juga boleh dilakukan dengan mentaati protokol kesehatan. Lakukan di tempat terbuka, hewan kurban dalam keadaan sehat, petugas pakai masker, membawa alat masing-masing, jaga jarak, cegah adanya kerumunan orang, dan daging kurban diantar petugas ke alamat penerima. Dalam syariat Islam, ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha hukumnya sunnah yang dianjurkan. Daging kurban sebagian boleh dimakan oleh yang berkurban dan keluarganya, sebagian boleh dibagikan kepada tetangga dan teman-teman, sebagian lainnya disalurkan untuk fakir miskin. Tapi untuk kali ini, karena sebagian besar masyarakat sedang susah akibat terdampak COVID-19, sebaiknya sebanyak mungkin daging kurban itu kita berikan kepada fakir miskin dan masyarakat yang terdampak. Sementara itu, sholat Idul Adha berjamaah diperbolehkan jika diizinkan pemerintah daerah dan gugus tugas COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala mengingatkan pentingnya sterilisasi masjid sebelum dan sesudah sholat Idul Adha. Protokol kesehatan harus tetap menjadi pedoman untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Jaga jarak masing-masing di masjid dan juga di lapangan apabila dadakan di lapangan. Lapangan memang sering dianjurkan karena COVID itu lebih mudah teratasi di lapangan terbuka dibanding dengan masjid yang tertutup. Asal dipenuhi syarat-syarat kesehatan sebagai jarak yang sangat penting, pakai masker dan tentu cuci tangan dengan sabun. Itu semua adalah kemutlakan. Hal itu tentu akan diberikan perhatian bahwa sebelum salat Idul Adha, masjid-masjid harus dibersihkan, disterilkan dengan disinfektan dengan baik. Ya, sebagaimana telah didistribusikan oleh Dewan Masjid ke banyak masjid di Indonesia. Sebelum dilaksanakan, dan tentu karena juga menjelang salat Jumat, setelahnya harus dibersihkan lagi. Itu adalah cara kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik, untuk menjaga jamaah kita agar tetap dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik. Pemirsa, sejak Kamis waktu Arab Saudi, sebagian jemaah calon haji berangsur meninggalkan Makkah menuju Arafah, dan kita akan saksikan langsung suasana terkini di Padang Arafah. Pemirsa, ini merupakan suasana wukuf di Masjid Namira di Padang Arafah, di mana saat pelaksanaan wukuf, para jemaah haji disunahkan untuk memperbanyak doa dan zikir selama di Arafah. Wukuf ini merupakan inti dari rangkaian ibadah haji. Pelaksanaan haji tidak sah bila jemaah tidak melaksanakan rukun tersebut. Sehingga para jemaah haji yang sakit pun diharuskan untuk tetap melaksanakan wukuf di Arafah. Pelaksanaan wukuf di Arafah juga dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, di mana jaga jarak diterapkan, kemudian juga jemaah haji juga diwajibkan untuk mengenakan masker selama pelaksanaan ibadah haji.
Selain memperbanyak doa, para jemaah haji juga mendengarkan khotbah dalam berbagai bahasa sebagai penanda puncak haji selama mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Dan di sebelah kiri layar kaca Anda ini merupakan suasana terkini di Padang Arafah, dan di sebelah kanan ini merupakan pelaksanaan ibadah haji tahun sebelumnya, tahun 2019, di mana belum ada pandemi COVID-19. Perbedaannya sangat signifikan, di mana pada 2019 pelaksanaan wukuf di Arafah dipenuhi oleh jemaah haji, karena memang jumlah jemaah haji setiap tahunnya lebih dari 2 juta orang. Namun tahun ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi membatasi hanya 1.000 jemaah haji yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji, dan itu merupakan warga negara Arab Saudi. Dan setelah matahari terbenam, jemaah haji ini kemudian akan menuju ke Musdalifah untuk menghabiskan malam di sana sebelum kembali ke Mina untuk melangsungkan lempar jumroh. Jika tahun sebelumnya Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 200.000 jemaah calon haji, namun tahun ini di masa pandemi COVID-19 hanya 13 orang warga negara Indonesia yang berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Dan ke-13 orang tersebut merupakan mukimin yang sudah berada di Arab Saudi atau tinggal di Arab Saudi jauh sebelum pandemi COVID-19 merebak. Selain protokol kesehatan ketat, ada juga sejumlah ketentuan begitu yang diterapkan dalam pelaksanaan haji tahun ini, di mana ada batasan usia minimal calon haji ini berusia 20 tahun dan maksimal 50 tahun. Kemudian para calon haji juga diwajibkan untuk mengikuti tes corona, dan kemudian mereka akan dipakaikan gelang. Para jemaah haji juga diberikan baju khusus yang bisa melawan bakteri. Dan meskipun di tengah pandemi COVID-19, namun para jemaah haji tetap khusyuk menjalankan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, kemudian nantinya juga akan bermalam di Musdalifah, kemudian lempar jumroh di Mina, dan juga rangkaian lainnya. Untuk batu yang akan dilemparkan di Mina nanti juga sudah disunahkan diambil di Musdalifah, namun untuk tahun ini disediakan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, batu tersebut juga sudah disterilkan.
Pemirsa, kami akan terus memperbarui terkait ibadah wukuf dalam ibadah haji. Namun kita beralih ke informasi lain di mana hendak menghadiri Festival Al-Quran Tua, mobil Gubernur Nusa Tenggara Timur dihadang oleh massa. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.